Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Employee Testing and Selection Interview Candidates. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dan anggota-anggota kelompok 3. Saya sendiri ada Sandi Bayi Pertama, ada Cynthia Febrianti, ada Maria Ulfa, ada Heran Kartika. Jadi sebelum masuk ke inti pembahasan, mohon izin dulu teman-teman mau mempresentasikan. Pertama, kita harus tahu ya, apa sih itu Employee Testing Selection. Pasti teman-teman semua pernah ngerasain ya, yang namanya tes dalam interview dalam melakukan pekerjaan. Apalagi teman-teman semua yang presentasinya nge-freeze Ustaz Ibu. Ya, dan belum masuk ke inti pembahasan, masuk penjelasan. Oke. Apalagi teman-teman yang udah mulai bekerja, yang udah pernah bekerja, mungkin ini udah nggak asing ya di kuping telinga teman-teman semua. Employee Testing and Selection itu merupakan suatu kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilakukan. Jadi proses ini tuh dilakukannya setelah proses rekrutmen, penyeleksian, baru dilakukan employee testing selection. Berarti hal ini itu telah terkumpulnya sejumlah kandidat pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada alasan utama pentingnya selection and employment testing dalam memilih kandidat. Dalam suatu perusahaan yang sukses, sebaiknya didukung dengan sumber daya yang berkualitas. Ya, benar. Mengapa demikian? Karena perusahaan tidak akan memperkerjakan orang yang salah dan posisi yang salah. Perusahaan akan mencari orang yang bertanggung jawab, berintegritas yang tinggi, dan bekerja keras. Karena itu, perusahaan akan teliti dalam seleksi dalam interview kandidat ini. Selain itu, berbagai perangkat dan teknik digunakan untuk dalam proses selection and employment ini, testing atau selanjutnya disilakan sebagai pengujian dan seleksi karyawan. Seleksi karyawan, ujian, pusat penelitian. Jadi, tidak hanya untuk pelamar-pelamar baru yang dites seperti ini. Bahkan ada di suatu perusahaan itu sebelum diangkat sebagai karyawan, contoh dia kontrak pertama misal dalam suatu pekerjaan. Untuk naik ke kontrak berikutnya itu akan dites lagi. Mengapa demikian? Iya, karena perusahaan baik lagi ke sebelumnya, perusahaan tidak akan memperkerjakan orang yang salah. Karena ini tidak untuk jangka pendek, ini untuk jangka panjang. Tidak untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan, untuk bisa disebut berpuluh-puluh tahun ke depan. Pertama itu prestasi perusahaan. Sebagian selalu tergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan. Karyawan tanpa keterampilan, kasar dan pengganggu tidak akan berprestasi secara efektif. Penyaringan calon juga tidak sesuai keinginan seharusnya, telah dilakukan sebelum mereka masuk menjadi bagian perusahaan. Kemudian ada perekrutan dalam mempekerjakan karyawan, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena itu sangat disayangkan jika biaya yang dikeluarkan tidak mendukung perkembangan perusahaan. Karena dalam posisi tertentu, contoh misalkan ada satu posisi yang dicari perusahaan. Karena yang dilamar itu tidak 1-2 orang yang melamar, bahkan bisa ratusan orang dalam satu posisi. Maka dari itu, perusahaan tidak ingin membuang-buang biaya, buang-buang dana untuk hal-hal yang tidak bermutu. Kemudian ada dampak hukum dari memperkerjakan orang yang tidak kompeten, yang tidak tanggung jawab, yang tidak jelas lah istilahnya, yang kerjanya hanya main-main. Dalam Undang-Undang IO, masyarakat prosedur
Pengujian dan seleksi karyawan tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas manapun. Selanjutnya ada cara melakukan validasi kriteria dalam ujian dalam seleksi kepada kandidat, teman-teman. Pertama ada menganalisis pekerjaan. Apa sih menganalisis pekerjaan? Teman-teman harus tahu semua ya. Menganalisis pekerjaan ini adalah tahapan di mana dilakukan dengan menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasinya. Dalam hal ini perlu dicantumkan ciri-ciri dan keterampilan manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat prestasi pekerjaan tertentu. Kemudian ada memilih ujian. Memilih ujian ini adalah tahapan di mana ujian yang sekiranya dapat mengukur atribut atau alat prediksi yang penting untuk keberhasilan pekerjaan. Pemilihan biasanya berdasarkan pengalaman. Contoh ya, ini pengalaman sangat penting ya, teman-teman. Karena guru paling baik itu pengalaman. Karena pengalaman akan mengajarkan kita di titik nol. Perlu digarisbawahi. Kemudian ada melakukan ujian. Melakukan ujian di mana tahapan selanjutnya setelah memilih ujian. Jadi setelah memilih ujian ada tahapan berikutnya melakukan ujian. Ujian yang dilakukan bisa pada karyawan yang saat ini telah bekerja atau maupun yang ingin bekerja orang pendatang, istilahnya orang yang baru masuk. Kemudian ada menghubungkan nilai ujian dengan kriteria. Pada tahapan ini dicari apakah ada hubungan antara nilai sebagai alat prediksi dengan prestasi atau kriteria. Ini akan menjadi nilai lebih ya buat perusahaan jika menemukan orang-orang seperti itu. Karena dapat memotivasi dirinya sendiri. Kemudian ada validasi silang dan validasi ulang. Apa sih itu? Ini tuh termasuk tahapan yang terakhir ini sebelum ujian digunakan dan dilakukan dengan validasi silang dengan mengulang langkah ketiga dan keempat pada sampel karyawan baru. Selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis ujian dalam memilih kandidat saat interview. Yang pertama itu ada tes kemampuan kognitif, meliputi penalaran umum, intelijensi, memori, dan penalaran. Yang kedua itu ada tes IQ. Tes IQ itu meliputi sekelompok penilaian atas kelancaran verbal, kosakata, kemampuan numerik, dan memoris. Dan yang ketiga ada tes kognitif khusus yang menguji tentang kepemahaman dasar mekanik, mencerminkan kecerdasan atas suatu pekerjaan. Yang keempat itu ada tes kemampuan motorik fisik, menguji kekuatan statistik, dinamik, koordinasi tubuh, dan stamina. Yaitu yang mengukur minat dan kepribadian, mengukur tentang introversi, stabilitas, motivasi, dan kondisi emosional. Selanjutnya. Selanjutnya ada proses seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama itu ada wawancara awal. Apa sih wawancara awal itu? Wawancara awal itu untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Yang kedua itu ada pengujian seleksi. Pengujian seleksi itu untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Tes ini dapat berubah pengujian kemampuan, pengujian keterampilan teknis, pengujian pengetahuan umum, dan pengujian kepribadian. Yang ketiga itu ada wawancara ketenaga kerjaan. Wawancara ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawannya.
Wawancara ini tuh biasanya merupakan percakapan formal untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancari tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan apa enggaknya, kayak gitu. Yang keempat itu ada pemeriksaan latar belakang dan referensi. Maksud dari ini tuh kayak suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Perusahaan akan menelpon atau mengirimkan surat resmi kepada teman-teman dekat pelamar atau keluarga pelamar dan perusahaan tempat pelamar sebelumnya bekerja. Yang kelima itu ada evaluasi medis. Evaluasi medis itu kayak proses selanjutnya adalah evaluasi medis terhadap pelamar yang paling berpotensi untuk dijadikan karyawan. Selanjutnya. Yang keenam itu ada keputusan penyeleksian. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Yang ketujuh ada surat pengangkatan. Langkah paling terakhir ini adalah tahap seleksi untuk mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter. Selanjutnya. Di sini ada mewawancarai para calon karyawan. Mewawancari proses prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui respon lisan terhadap pertanyaan lisan. Isi wawancara itu yang pertama ada wawancara situasional. Yang kedua itu ada wawancara perilaku yang disebut juga sebagai tes wawancara ini fokus terhadap perilaku masa lalu untuk memprediksi bagaimana perilaku kandidat di masa depan. Yang ketiga ada wawancara standar. Wawancara ini tuh merupakan tipe wawancara kerja yang paling sering dilakukan oleh banyak perusahaan. Yang keempat ini ada wawancara panel. Biasanya dalam wawancara panel itu kita akan diwawancari oleh 5 pewawancara. Yang keenam ada wawancara presentasi. Dalam wawancara presentasi ini, seorang yang melamar pekerjaan akan diberi sebuah isu bisnis dan diminta mempresentasikan solusi ke satu atau lebih karyawan perusahaan. Selanjutnya, Cynthia. Oke, baik. Boleh di slide selanjutnya? Nah, kalau ini kayak misalkan ada why careful selection is important. Jadi kayak organisasi performance itu jadi kayak kita tuh dilihat dari keluaran yang dimaksud analisa yang berfokus pada 3 hasil utama. Kayak yang pertama itu kayak pemegang sahamnya siapa, kayak kinerja keuangan dan kinerja pemasarannya. Jadi banyak jenis profesional yang termasuk perancangan strategis fokus pada kinerja yang kayak organisasi kayak gitu. Terus kayak ini cost of recruiting and hiring itu kayak mencakup kayak biaya perekrutan internal, kayak biaya organisasi, pengeluaran internnya berapa, seperti gajinya, apa yang dia dapat ketika dia join di perusahaan kita, kayak program-program kita tuh punya apa aja selain gaji, seperti BPJS atau kayak gitu-gitu. Oh, maaf, itunya. Nah, kalau legal Plagiat and Liberty itu kayak kewajiban kayak tindakan yang harus dilakukan seseorang baik secara hukum maupun moral. Ada juga kewajiban dalam konteks normatif lainnya kayak etika sosial dalam hal politik. Persyaratannya yang harus dipenuhi itu kayak intinya mudah bergaul. Oke,
Next. Bentar. Itu belum. Teknik seleksi lain. Nah, teknik seleksi lain itu kayak untuk slide ini kita ada 2 alasan utama yang menyebabkan perlunya menyelidiki latar belakang pelamar. Apakah kandidat pernah melakukan kriminal atau kekerasan? Nah, jadi kayak sebagai yang HRD kan biasanya yang sering nerima karyawan itu kan, jadi harus ada yang harus dilampirkan kayak surat SKCK kayak gitu-gitu. Itu salah satu bukti bahwa si pelamar tidak terbukti dan tidak pernah melakukan pidana. Nah, dan adapun mungkin seleksi yang seperti tes kompetensi kemampuan, seperti yang lowongan yang berlaku, misalkan dia ngelamar sebagai IT atau desainer, anak desain gitu. Jadi kita harus tes dia seberapa bisa ngedesain. Terus ada juga nanti tesnya tes medical check up untuk perusahaan-perusahaan tertentu ya, bagi yang kayak makanan kayak gitu-gitu, kalau yang pakai tes medical check up. Dan nanti pun ada yang namanya tes user. Nah, kalau tes user ini, kita di tesnya tuh kayak manajer, kayak misalkan kita desain gitu. Terus di tesnya juga sama yang manajer desain, dia mampu atau enggak, cocok atau enggak. Kalau misalkan di manajernya enggak cocok, tapi di HRD cocok, itu tetap enggak bisa. Karena yang bekerja itu bukan bagian HRD-nya, tapi manajer IT-nya, desainernya kayak gitu. Next. Baik. Kayak belum ini ada personality-nya. Kayak sebentar. Kayak ini apa, Mas? Extraversion itu tuh kayak bersosialisasi, tegas, aktif, dan mempunyai efek positif. Seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, senang bergaul, mudah bersosialisasi, dan hidup berkelompok yang tegas. Kalau Narcissism itu menunjukkan kayak penyesuaian emosional yang buruk dan mempunyai efek negatif seperti rasa kecemasan dan rasa tidak aman atau kayak rasa tidak percaya diri. Optimism itu keterbukaan terhadap pengalaman dan imajinatif. Agreeableness-nya itu kayak kecenderungan kita tuh kayak dapat dipercaya, patuh, peduli, ramah, kepribadian yang terkait yang menggambarkan seseorang yang mudah bersepakat, yang lebih suka menghindari konflik, kayak yang gak suka gibah gitu orangnya, orang yang memiliki nilai tinggi kepribadian kayak benar-benar ramah, yang bodo amatan kayak gitu-gitu. Jadi dia fokus sama diri sendiri dan intinya ramah ke semua orang. Kalau misalkan conscientious itu kayak ambisius dan memegang teguh prinsipnya, kayak ya udah deh kalau gue gini udah gini aja kayak gitu. Jadi nggak kebawa arus teman-temannya gini nggak gini, dia tetap kekeh sama ke apa yang dia mau. Mungkin bisa dilanjutkan sama Helen. Oke, next. Metode simulasi pekerjaan. Dengan adanya tes metode simulasi pekerjaan ini diharapkan dapat melihat kinerja calon atau kandidat karyawan secara realistis sebelum bergabung dengan perusahaan, dan untuk mengukur kemampuan dari kandidat dalam mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan, dan untuk mengetahui posisi yang tepat kandidat serta dapat melihat kinerja kandidat sebelum bergabung ke perusahaan. Next. Situation Judgment Test atau tes penilaian situasi. Di tes ini perusahaan akan melihat dan menilai bagaimana pola pikir atau pandangan dari kandidat dalam menangani atau memecahkan masalah dengan memberikan contoh kasus atau situasi yang ada. Next.
Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan latar belakang kandidat. Dalam pemeriksaan latar belakang ini, perusahaan dapat mengetahui latar belakang pendidikan, pengalaman, atau hal yang lain yang sekiranya menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan dari calon tersebut. Dalam pemeriksaan latar belakang ini juga menjadi pertimbangan apakah kandidat tersebut pantas berada di perusahaan. Next. Oke, baik. Kesimpulan dari pemaparan hasil diskusi kami mengenai employee test and selection interview candidate diharapkan perusahaan bisa mendapatkan SDM yang tepat dan unggul bagi perusahaan supaya dapat memajukan perusahaan. Next. Baik, untuk presentasinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? San, boleh izin bertanya? Boleh. Oh iya, ini nih sekarang suka membingungkan. Oh ya, BTW saya Andi Setiawan dari kelompok 2 ingin bertanya. Biasanya suka bingung nih kalau ditanya apa yang harus dijawab sih ketika kita ditanya berapa mau gaji kita gitu. Kadang kan kita kalau menentukan sendiri suka bingung ya, kadang atau takut salah gitu menentukan gaji kita kalau ditanya berapa kita yang inginkan gitu. Apa sih yang cocok gitu untuk jawaban tersebut? Terima kasih. Oke, Andi mau langsung dijawab aja teman-teman. Boleh. Ya, Andi, jadi kalau misalkan ditanya berapa sih yang gaji yang harus dapat gaji kayak gitu kan? Karena pihak HRD juga melihat kemampuan diri kamu bisanya apa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu OB tiba-tiba kamu meminta gaji 8 juta kan nggak mungkin. Oke, berarti menyesuaikan dengan posisinya gitu ya? Iya, kayak menyesuaikan posisinya, menyesuaikan juga dari segi pendidikannya, biasanya seperti itu. Teman-teman lain mungkin? Oke, baik. Terima kasih. Kalau Cynthia, aku menanya, kalau pengalaman sama enggak pengalaman, tapi pendidikannya kuliah misalkan, itu gimana dari salary? Oh, itu bisa, itu tergantung perusahaannya. Kalau misalkan perusahaannya bisa atau memberikan gaji lebih, itu bisa. Tapi kita kan dilihat dulu ya dari segi perusahaannya, company-nya gede apa kecil. Biasanya kalau company gede itu tidak mempermasalahkan. Jadi kayak yang penting kitanya mau bekerja dan belajar, apalagi pendidikan kan. Jadi bisa seimbang. Kalau misalkan company-nya kecil kan, kalau company-nya kecil kan kita dilihat dulu situasi dan kondisi perusahaannya, kita mampu nggak bayar orang segini dengan kinerjanya seperti ini, tapi dia punya pendidikan seperti ini. Jadi kita harus muter otak lagi dan harus dibicarakan lagi dengan mungkin CEO-nya, dengan tim-tim yang lain. Gitu, Karini. Oke, makasih. Sama-sama. Sorry, mau bertanya dong. Halo? Ya. Iya, mau bertanya. Nih kalau ditanya saat interview itu, apa sih kekurangan kamu? Nah, itu tuh yang lebih efektif tuh ngejawabnya gimana ya? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaan? Maaf, Soim. Oh iya, ini misalkan kalau ada interview nih, kalau ditanya apa nih kekurangan kamu gitu. Nah itu tuh jawaban yang paling efektifnya gimana ya buat ngejawabnya. Terima kasih. Kalau ditanya kelemahan, mending kayak dijawabnya itu kayak mengenali diri kita sendiri. Kalau misalkan, maaf nih, kekurangan saya belum bisa bahasa Inggris atau belum bisa mengoperasikan komputer kayak gitu-gitu, itu boleh. Asal jangan kayak, kelemahan kamu apa? Aku kesiangan terus, aku nggak bisa bangun pagi. Nah, itu jadi tanda tanya untuk kami pihak HRD untuk menerima Anda sebagai karyawan. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.
Mungkin bisa langsung ditutup aja dari kelompok 3 ya. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah sekarang